Oke, mau update tentang cupang yang pernah gue buatin videonya di unboxing. Mau update cupangnya sekalian mau kasih tahu gimana sih perawatan cupang tuh. Cupang tuh sebenarnya ngerawatnya gampang ya, nggak perlu aerator, nggak perlu filter. Yang penting nih airnya dijaga jangan sampai terlalu kotor, karena nanti amonia terlalu banyak dari kotoran-kotoran mereka atau sisa makanan mereka jadi racun buat ikannya. Nah ini dia nih, kebetulan yang gue beli waktu itu kan seri cupang giant, jadi tubuhnya lebih besar dari kebanyakan cupang biasa. Jadi ada cupang plakat yang biasa, cupang giant tuh yang lebih besar. Body only-nya jadi itu dari ujung mulut sampai pangkal ekor di atas 5. Dan ini rasanya udah di atas 6. Ini juga sama. Cupang tuh kasih makan apa sih? Banyak, bisa kasih encu, bisa kasih cacing sutra, cacing darah. Dan karena gue susah dapetin encu, susah dapetin cacing sutra, jadi gue pakainya tuh cacing darah beku. Kasih makannya secukupnya, cuma memang kalau giant ini makan lebih banyak. Gue kasih sih sehari 2 kali. Sebelum punya cupang perlu punya apa aja ya? Yang pasti punya akuarium. Dan kalau untuk cupang giant, sarannya sih soliternya yang agak besar dikit ya, karena memang dia tubuhnya giant besar. Kalau yang kecil-kecil tuh contohnya kayak gini, cuma ini backlight ya, gak usah gede-gede, soliter kecil aja. Biasanya kalau misalnya punya ikan, kita tuh harus jaga kualitas air. Bisa kita pakai garam ikan, ngasihnya 0,1% dari besarnya pemakaian air. Ada bleach itch, ini untuk white spot. Jadi kalau misalnya ada jamur total di cupang, pakai ini. Yang ini akriflavin, biasa sih dibilangnya antibiotiknya ikan ya, untuk sirip busuk, insangnya bermasalah, jamur juga bisa sih pakai ini. Yang selanjutnya pakai ini nih, ini ekstrak daun ketapang. Tapi gue nggak terlalu sering sih pakai ekstrak daun ketapang, karena daun ketapang itu akan menyebabkan pH airnya turun. Sedangkan pH yang gue pakai air di rumah ini pakai air tanah, tapi pH-nya tuh rendah. Jadi kalau misalnya gue pakai lagi, yang ada pH-nya makin rendah, ikannya takutnya stres karena terlalu rendah pH-nya. Dan apalagi yang perlu kita siapin sih, biasanya gue siapin air endapan buat sirkulasi pergantian air akuarium. Berapa lama gue ganti? Untuk ikan-ikan ini di akuarium kecil ini sih, gue karena gue pakai sifon ya, tutupnya kayak gini nih, buat nyedot kesana lurus, airnya buang tuh ya. Gue pakai itu setiap hari, jadi paling 2 hari sekali gue turunin airnya sampai 50%, gue isi air baru. Seminggu sekali gue kuras semuanya, bersihin akuariumnya juga. Apa yang gue lakuin kalau misalnya ikannya lagi sakit? Kebetulan ini agak biru nih, sebelumnya ikannya nih muncup dia, jadi ikannya cuma diem di pojokan, terus siripnya tuh kayak lengket, kayak males aja dia gerak. Treatment yang gue lakuin,
gue buat airnya setengah dari biasanya. Gue kasih garam ikan sedikit lebih banyak. Gue kasih bleach itch karena gue takutnya dia tuh lagi sakit gitu, rentan kena jamur. Jadi gue pakein garam ikan lebih banyak sedikit. Kasih ini juga. Ini setetes, ini 2 tetes. Alhamdulillah sih, emang agak lama nih, 2 minggu dia baru segar lagi kayak gini nih. Udah takut aja nih ikan kenapa-napa nih. Gitu sih. Buat yang nanya cara rawat cupang gampang atau susah, ya merawat binatang peliharaan itu harus disiplin. Apalagi kalau ikan ya harus jaga kualitas air, jangan terlalu lama kotor. Udah gitu, misal ada yang baru beli ikan nih, karena kan beli ikan tuh pinggir jalan di plastik, warnanya biru. Sampai rumah ataupun beli online dikirim warnanya hijau. Itu bukannya ditipu ya, tapi kadang ikan itu stres dan dia bisa berubah warna ketika dia stres. Di sini juga gue punya, cuman nih nggak begitu kelihatan warnanya. Dia kalau lagi stres, ikan yang ini nih, badannya jadi warna putih, nggak jadi biru gini. Jadi kalau misalnya dia warnanya berubah nggak sesuai dengan warna sebelumnya, kemungkinan dia stres. Jadi bisa dilihat pH airnya apakah terlalu rendah, jadi ada beberapa indikasi yang mereka tonjolkan, yaitu bisa berubah warna ya. Bisa karena pH airnya, kualitas air, bisa karena memang dianya juga sakit, stres, bisa karena itu sih. Jadi jangan panik dulu kalau misalnya ikannya berubah nih atau ditipu nih. Belum tentu. Coba cek lagi aja kualitas airnya. Agak backlight. Ini cupang yang biasa, bukan giant. Paling gitu aja sih. Makanan yang paling bagus buat cupang, ya jangan terlalu banyak dikasih ujuk juga. Kecuali udah mau untuk dikembangbiakan, boleh tuh 3 hari sebelum dikawinin digenjot pakai ujuk atau jentik nyamuk. Kalau gue pakainya karena maunya simple, gampang nyarinya, gue pakai cacing darah beku. Banyak sih dijual, harganya juga satu kotakan antara 10.000 sampai 15.000. Dan makannya untuk cupang ini 2 giant. Ini ada cupang-cupang lagi sebanyak ini. Gue kasih 1 kotak kecil yang dia tiap bungkusan itu juga kebanyakan sih biasanya. Paling gitu aja dulu. Kalau misalnya ada yang bertanya lagi, boleh tanya-tanya, komen. Ikan giant. Apa yang gue senang dari giant ya, dia gede soalnya. Ya, tuh. Nah ini udah galak nih, lagi sakit kuncup. Mungkin gitu perawatan juga, kalian juga harus sabar. Ini 2 minggu dia baru segar lagi. Oh iya, dan gue juga nggak selalu kasih bleach itch ya, karena gue takutnya nanti ikannya malah resisten. Jadi kalau misalnya kita selalu pakai ini, nanti kalau ada jamur dia malah susah hilang karena dia udah keseringan pakai ini, kebal jadinya nih. Jadi pakai ini ketika sudah ada gejala atau ikan sakit, karena kalau ikan sakit rentan terkena white spot. Itu aja sih. Tunggu lagi aja video-video selanjutnya. Bye.